Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Masih semangat gak? Udah lemes-lemes ya? Kabarnya gimana nih? Nggak baik, Teh. Buat teman-teman semua, perkenalkan ya, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 11. Saya Sabrina Salsabila. Di sini juga ada narasumber kita, ada 3 nih, kita perkenalan dulu ya. Siapa aja boleh, mungkin dari Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Pratamati. Halo, Adi. Halo semua, kenalkan nama saya Monika Irmalea. Halo ya, Dani. Halo semuanya, saya Meghan Marla. Halo. Nah, Teman-teman, sebelum kita memasuki acara utama ya, mungkin ada yang tahu nggak sih mereka bakal bahas apa? Yang pasti jam lama. Kelas mediator ya. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasan kita. Di sini itu mereka bakal memaparkan materi mengenai sejarah orang kebanyakan Banten. Jadi langsung ke pemateri utama, yaitu ada Tama. Boleh dong jelasin bagaimana sih latar belakang sejarah orang kebanyakan Banten ini? Nah, jadi mengenai sejarah kebanyakan orang Banten itu latar belakangnya itu diambil dari sebuah pengalaman. Itu bisa pengalaman, bisa cerita, bisa pengetahuan, baik itu kebudayaan, sosial, agama, dan lain-lain. Nah, di balik itu semua itu juga ada latar belakang dari nama Banten itu sendiri. Nah, nama Banten itu sendiri berasal dari frasa yaitu Katiban Dinten yang menggambarkan sebuah perubahan masyarakat dari yang tadinya beragama Hindu ke agama Islam. Nah, atau dari perubahan bahasa dan budaya di wilayah ini. Nah, itu juga ada lagi, kita juga pembahasannya yaitu ada suku Banten adalah suku etnik Sunda yang mendiami bekas wilayah Kesultanan Banten, berperan berdirinya Kesultanan Banten dan memiliki identitas budaya di wilayah tersebut. Jadi dalam garis besarnya itu kebanyakan orang sejarah orang kebanyakan itu ialah membahas mengenai sebuah pembahasan yang dimana banyak dibahas di wilayah tersebut. Jadi, Oke. Terus untuk asal-usul nama Banten berdasarkan versi yang ada baik dari sumber-sumber seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten maupun DPRD Provinsi Banten, dan bagaimana perubahan tersebut mencerminkan dinamika bahasa dan budaya di wilayah tersebut. Mungkin dari saudara Yasmin bisa ada. asal nama Banten itu berasal dari kata frasa Katiban Dinten yang menggambarkan perubahan dari penduduk dari berhala ke Islam atau dari perubahan bahasa dan budaya di wilayah ini. Suku Banten adalah suku etnik Sunda yang mendiami bekas wilayah Kesultanan Banten, berperan dalam berdirinya kesultanan dan membentuk identitas budaya di wilayah tersebut. Banten adalah provinsi kaya akan kehidupan sosial dan budaya. Mayoritas penduduknya memeluk Islam dengan tingkat toleransi agama yang tinggi. Sejarah perdagangan juga memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat. Budaya dan tradisi di Banten tercermin adalah bahasa, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan tradisi unik seperti ngariung yang menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat Banten. Seperti itu. Lalu bagaimana asal-usul suku Banten merupakan suku etnis dari suku Sunda terkait dengan sejarah berdirinya Kesultanan Banten, dan bagaimana peran mereka dalam membentuk identitas budaya dan bahasa di wilayah tersebut? Mungkin dari saudara itu bisa dijelaskan.
bekas daerah kekuasaan Kesultanan Banten di luar Parahyangan, Cirebon, dan Jakarta. Nah, menurut sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, populasi suku Banten mewakili 2,1% dari penduduk Indonesia atau sekitar 4.657.000 jiwa. Orang Banten umumnya bertutur menggunakan sebuah dialek dari bahasa Sunda yang disebut sebagai bahasa Sunda Banten. Nah, asal-usul Banten erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kesultanan Banten. Suku Banten bersama orang Kanekes atau Baduy pada dasarnya adalah subetnik dari suku Sunda yang menjadi bekas wilayah Kesultanan Banten atau wilayah Keresidenan Banten setelah Kesultanan Banten dihapuskan dan dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, wilayah Banten pada masa lalu bernama Batak dan pada abad ke-5 menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Setelah Tarumanegara itu, wilayah Banten diambil alih oleh Kerajaan Sunda yang pada saat itu Banten yang memiliki posisi strategis dari segi jalur perdagangan menjadi salah satu pelabuhan penting di Nusantara. Lalu bagaimana sih kehidupan sosial dan budaya di Provinsi Banten yang tercermin dalam mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, tingkat toleransi agama yang tinggi, serta sejarah perdagangan yang memberikan dampak pada masyarakat? Dari saudara kami bisa dijelaskan? Nah, perlu kita tahu ya, Banten itu merupakan salah satu provinsi yang masih kental gitu akan budayanya, terus dan juga agamanya gitu. Ya, ini bisa tercermin dari masyarakat sendiri yang mayoritas masih memeluk agama Islam. Nah, ada juga dari segi budaya itu sendiri. Itu tuh ada penempatan ruang sembahyang di dalam keraton Cirebon dan Masjid Agung Banten menjadi bukti nyata semangat religius juga. Itu termasuk juga budaya ya. Nah, sebelum Banten menjadi kerajaan berbasis Islam, kehidupan sosial masyarakatnya itu cenderung sederhana dan sistem kepercayaan tertutup. Namun masuknya pengaruh Islam ini tuh mengubah struktur masyarakat Banten, yaitu mulai dari sistem kasta yang dihapus. Nah, masyarakat Banten sendiri itu menganut Islam, menunjukkan itu sikap toleransi yang tinggi. Dan masyarakat Banten sendiri itu memperbolehkan tempat ibadah lain ya, itu seperti gereja dan kelenteng dibangun dan menganut Islam sebagai agama yang baik, toleran, dan cinta kedamaian. Nah, seiring pergantiannya suatu kekuasaan gitu di Banten, Banten ini juga mengalami kemajuan. Pada masa Kesultanan Agung Tirtayasa, Banten ini pernah menjadi pusat perdagangan dunia melalui kerjasama dengan bangsa Eropa dan Timur Tengah. Nah, ini tuh dampaknya positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi, yaitu menjadi masyarakat yang majemuk di masyarakat Banten itu sendiri. Oke, lalu bagaimana dengan keadaan politik yang ada di Provinsi Banten terbentuk setelah pembentukan provinsi pada tahun 2000 dengan dominasi beberapa keluarga elit politik dan pengaruh yang meluas hingga ke tingkat provinsi? Mungkin dari saudari bisa dijelaskan. Sejak terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2000, banyak keluarga dari kalangan elit politik menginginkan keluarganya untuk kontestasi politik di wilayah Banten dan beberapa keluarganya untuk memiliki basis tukang wilayah masing-masing. Beberapa keluarga dinasti ini bahkan mempunyai basis bukan hanya kabupaten atau kota, tapi setingkat provinsi yang besar dan berpengaruh. Bahkan dinasti beserta wilayah basis kekuasaannya di wilayah Banten itu ada dinasti Ratu atau Asia, yaitu menguasai provinsi dan beberapa daerah kabupaten dan kota. Kedua ada dinasti Natakusuma, itu berpengaruh di Kabupaten Pandeglang. Ketiga dinasti Jayabaya, itu menguasai Kabupaten Lebak. Yang terakhir itu dinasti Akas Syafaat, yaitu berperan di Kota Cilegon.
Baik, lalu bagaimana dengan budaya dan tradisi di Provinsi Banten tercermin dalam aspek-aspek seperti bahasa, rumah adat, pakaian adat, budaya tradisional, dan tradisi unik seperti marium, serta bagaimana tradisi-tradisi ini diwarisi dan dipertahankan oleh masyarakat Banten dalam menghadapi pengaruh zaman modern. Mungkin dari saudara nilai atau Ini saya akan menjelaskan dulu ya dari suku dan bahasa Banten. Sebagian besar penduduk Provinsi Banten itu adalah suku Banten yang populasinya sekitar 2,1% dari total penduduk Indonesia, di mana masyarakat suku Banten adalah orang Sunda yang tinggal di bekas daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Nah, bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa Banten, yaitu bahasa Sunda dengan dialek Banten yang terdengar seperti versi kasar bahasa Sunda. Nah, penggunaan bahasa lain juga terjadi seperti bahasa Sunda di wilayah Lebak dan Pandeglang, bahasa Jawa Banten oleh etnik Jawa di Serang dan Cilegon, serta dialek Betawi oleh penduduk wilayah utara kota Tangerang. Selanjutnya, rumah tradisional Banten. Rumah adat suku Baduy merupakan rumah panggung dengan bahan yang sangat tradisional. Semuanya menggunakan bahan dari alam seperti bilik dari anyaman bambu dan kayu untuk fondasi atau kerangka rumah, dinding, dan lantai. Atap rumah suku Baduy terbuat dari ijuk dan daun sirap. Cara membangunnya pun sangat tradisional, tapi hasil akhirnya justru lebih kokoh dan tahan gempa. Mereka menyambung dua kayu dengan teknik paset atau pasak, serta mengikat atau menjepit bagian-bagian rumah. Nah, selanjutnya untuk pakaian adat Banten, yang pertama, pakaian adat untuk pria di Banten itu mengenakan baju koko dengan kerah tertutup serta celana panjang. Ikat pinggang mengikat kain batik pada bagian pinggang sebagai aksesoris busana adat dilengkapi dengan palang yang terselip di bagian depan. Selai kain juga menghiasi bagian bambu. Nah, untuk wanitanya mengenakan atasan kebaya dan bawahan kain batik. Sehelai kain juga menghiasi bagian bambu dan bros menghiasi bagian depan kancing kebaya. Tatanan rambut yang melengkapi busana ini adalah sanggul dengan hiasan kembang goyang warna emas. Terus untuk senjata tradisional Banten itu ada golok ciongas, di mana golok ciongas itu adalah senjata tradisional yang memiliki nilai sejarah. Senjata ini mencerminkan konsep karma, dharma, kesucian, ritual, serta nilai-nilai sosial dan budaya. Sebagai bentuk persembahan, golok ciongas merupakan ekspresi spiritual dan tradisional yang penting dalam kehidupan keagamaan Hindu. Dan yang terakhir itu ada tradisi unik. Tradisi uniknya tuh seperti ngariung ya. Ngariung itu salah satu tradisi unik warga Banten, di mana tradisi ini berisikan kegiatan untuk memanjatkan doa, sholawat, dan mengaji ayat-ayat suci Al-Quran secara bersama-sama sebagai ucapan rasa syukur. Para tamu yang hadir juga mendapatkan berkat yang berisikan makanan khas Banten. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Lalu juga, apa sih peran masyarakat Banten dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Mungkin dari Yasmin bisa dijelaskan. Baik, masyarakat Banten memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun aspek yang menyoroti pertama, jawara Banten. Jawara adalah orang atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam lingkungan tertentu. Di Banten, istilah ini merujuk pada orang-orang yang dianggap hebat dan kuat dalam suatu kelompok masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, jawara bersama ulama atau kiai berjuang melawan penjajahan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga semangat perlawanan dan menyebarkan berita kemerdekaan. Ketika berita proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tersebar, jawara di Banten salah mengartikannya. Beberapa kelompok jawara menganggap kemerdekaan berarti menghapuskan segala bentuk kolonialisme dengan cara-cara yang cenderung ke arah kekerasan dan perampokan. Kedua, peran umat Islam. Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten dan ulama bersama mendukung perjuangan kemerdekaan. Umat Islam di Banten juga berperan dalam perlawanan melawan penjajahan, termasuk perlawanan
Agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya dan kehidupan masyarakat Banten. Adapun poin pentingnya yang pertama, Islamisasi, di mana proses Islamisasi di Banten menjadi titik awal terbentuknya sejarah peradaban Islam. Pengaruh Islamisasi pada kehidupan masyarakat Banten dibawa oleh para pedagang Islam dan melalui peran Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati serta putranya Maulana Hasanuddin. Yang kedua, kehidupan sosial dan budaya, di mana mayoritas masyarakat Banten mendalami kehidupan sosial dan budaya dengan berdasar pada agama Islam. Semasa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Banten dapat dikatakan cukup baik dan meningkat pesat. Dan yang terakhir itu ada seni dan budaya. Islamisasi budaya yang terjadi di Banten melahirkan sejarah budaya khas Banten seperti debus dan biar mulut. Lalu, bagaimana sih peran masyarakat Banten dalam mempertahankan budaya lokal mereka di tengah globalisasi? Mungkin saudara Tama bisa menjelaskan. Nah, masyarakat Banten itu memiliki peran penting ya untuk menjaga kebudayaan mereka gitu di tengah globalisasi yang semakin marak. Gitu. Di sini tuh ada 5 ya peran mereka gitu. Yang pertama itu menggali kearifan lokal. Masyarakat Banten telah menunjukkan kapasitas adaptasi yang dibutuhkan dalam aspek-aspek kehidupan tertentu. Mereka menggali kearifan lokal sebagai upaya memahami apakah masyarakat Banten telah melakukan pembaruan sendiri dalam setiap periode sejarah. Yang kedua itu ada mempertahankan tradisi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, itu masyarakat Banten itu salah satu masyarakat yang berhasil mempertahankan tradisi mereka gitu. Dan budaya mereka seperti yaitu tadi disebutkan oleh narasumber Laila, yaitu ada debus dan juga tutup mulut. Nah itu tuh mampu bertahan gitu di tengah arus globalisasi. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kesadaran. Nah masyarakat Banten dengan dukungan dari pemerintah telah membangun kesadaran tentang pentingnya budaya lokal sebagai diri bangsa. Yang keempat, mempromosikan budaya. Masyarakat Banten telah mempromosikan budaya lokal mereka dengan berbagai cara, yaitu ada melestarikan tradisi, menggunakan bahasa daerah, serta mengenalkan seni dan budaya Banten kepada generasi muda. Yang kelima itu ada melestarikan kearifan lokal. Tadi kan menggali, nah ini melestarikan gitu. Nah, upaya melestarikan ini dilakukan dengan mendirikan berbagai organisasi, yaitu ada macam-macamnya, ada debus, terus ada masyarakat Kanekes yang juga berkomunitas. Hal ini dapat ditempuh dengan cara menyelenggarakan festival budaya lokakarya atau pameran seni yang ada di wilayah Banten itu sendiri. Terus bagaimana sih perubahan sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat Banten sepanjang sejarah ini? Mungkin dari saudara Jasmine bisa dijelaskan. Perubahan sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat Banten sepanjang sejarah cukup signifikan. Itu adalah beberapa perubahan penting. Pertama itu ada era kerajaan Banten. Pada era ini Banten dikenal sebagai pusat perdagangan yang strategis. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas kekuasaannya ke Lampung, daerah penghasilan yang menjadi komoditas utama kerajaan Banten. Selain itu, Banten juga menjadi daerah pengekspor beras pada akhir abad 16. Kedua, pengaruh agama Islam. Pengaruh agama Islam telah membawa perubahan positif pada sistem sosial masyarakat Banten. Sultan Agung Tirtayasa misalnya sangat memerhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, masa pemerintahan Jepang. Masa ini membawa perubahan sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Banten. Keempat, yaitu pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, masyarakat Banten mengalami berbagai perubahan sosial ekonomi. Salah satunya adalah peningkatan
rempah, di mana Banten menjadi penjual rempah padat dan menjadi kota niaga. Yang kedua, Enterport. Banten juga berperan sebagai Enterport atau pintu masuk dalam ekspedisi rempah Persia Barat seperti Inggris, Portugis, Belanda sebelum berlayar menuju kepulauan rempah di Maluku. Yang ketiga, hubungan internasional. Banten memiliki hubungan kerjasama politik dan ekonomi yang luas, tidak hanya dengan kesultanan, kerajaan sekitar Nusantara, tetapi juga dengan Ottoman, Turki, Inggris, Perancis, Denmark, dan Mongol. Kemudian perdagangan mancanegara. Banten menjadi tujuan para pedagang asing untuk berniaga, terutama pada abad ke-16 ketika Selat Malaka, jalur perniagaan laut Nusantara dimonopoli oleh Portugis. Dan yang terakhir ada komoditas ekspor. Berdasarkan dokumentasi VOC, cengkeh merupakan komoditas ekspor terbesar dari Banten yang jumlahnya bisa mencapai 300.000 ton pada tahun 1636. Sekali ya. Lalu juga bagaimana masyarakat Banten beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial sepanjang sejarah ini. Mungkin dari saudara Rahman bisa menjelaskan. Nah, ada beberapa hal ya terkait dengan adaptasi perubahan politik di masyarakat itu sendiri. Yaitu yang pertama itu ada gerakan sosial. Nah, masyarakat Banten ini melakukan berbagai gerakan sosial sebagai respon terhadap politik dan sosial. Terutama kita tahu ya, Banten ini juga termasuk jajahan dari VOC dan lanjut ke Hindia Belanda. Nah, ada juga contoh-contohnya gitu. Nah, itu tuh ada beberapa hal seperti yang dilakukan oleh Pangeran Ahmad, Nuriman, Mas Jakaria, Nyai Gambaran, dan Saryantan yang menggunakan latar belakang dari sosial, ekonomi, politik, dan agama dalam melakukan gerakan sosial di Banten. Yang kedua itu ada metamorfosis gerakan sosial. Terjadi metamorfosis gerakan sosial di Banten sejak era kolonial hingga reformasi, baik dari sisi isu, aktor, dan ideologi. Misalnya pada era kolonial hingga awal kemerdekaan isu gerakan terkait dengan identitas dan ekonomi politik. Ya, kita bisa tahu ya dalam beberapa talkshow belakangan itu membahas tentang geger Cilegon gitu yang terjadi di Cilegon dan beberapa hal seperti geger pecinan di Tangerang gitu. Nah, juga ada yang ketiga itu ada pengaruh agama Islam. Sistem sosial masyarakat Banten menjadi lebih baik semenjak pengaruh agama Islam pada saat kerajaan Sultan Fatahillah atau Palesekan. Kehidupan masyarakat sosial Banten itu semakin meningkat dengan pesat pada masa pemerintahan Sultan Hidayat. Yang keempat itu ada revolusi sosial. Nah, di Banten ini tuh pernah terjadi revolusi sosial atau didasari dari pergerakan sebelumnya gitu. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan perkembangan masyarakat Banten sejak zaman kerajaan hingga era modern sekarang ini? Mungkin dari saudara Yasmin bisa dijelaskan. Perkembangan masyarakat Banten dari zaman kerajaan hingga era modern. Satu, zaman kerajaan. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Masa kejayaan kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Agung Hidayat 1651 sampai 1683 Masehi yang berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan sedang Banten untuk melawan Belanda. Kedua, pengaruh budaya luar. Budaya Banten semakin berkembang setelah abad kesempuhan dengan kebudayaan luar seperti dari India yang membawa agama Hindu dan Buddha. Pengaruh ini berdampak pada sistem sosial dan pemerintahan di Nusantara, ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan. Ketiga, transisi. Masuknya pengaruh Islam berdampak pada mundurnya pengaruh Hindu Buddha di Banten. Kerajaan Banten Minang berada di bawah pengaruh Islam yang kemudian mendirikan kerajaan di sekitar Teluk Banten. Keempat adalah
Aku mau bawa 4 barang. Apa tuh? Bawa jarum sama uang. 2 barang lagi apa? Ayo, 2 barang lagi apa? Jarum sama uang. Ikut jawab nggak sih? Moderator ikut jawab nggak sih? Salah. Aku ini mengikutinya. Jarum sama uang. Baju. Mau kemana? Salah. Mau ke Jogja. Malioboro uang. Ya, jarum sama uang. Jarum sama uang. Apa ya? Bola sangat indah. Ya udah aku tambahin satu ini lagi. Apa? Jarum, uang sama lampu. 1 barang lagi. Sering. Ini Salah. Ayo. Nasi, Salah. tas, Salah. otak, Salah. angin, Salah. air, Salah. diri, diri sendiri. Salah. Salah. Jari. Betul. Salah. Ikan. Nice. Kelas Sabrina. Aku ngerti. Mulai sangat indah. Nih. Oke. Oke, lagi. Lagi. Aku mau ke kemana ya? Ke Mekah. Amin. Aku mau bawa 3 barang. Aku bawa mesin cuci, ember, satu lagi kursi. Enggak. Kursi. Bawa Ijazah. kursi. Benar, ijazah. Nice. Udah ya, udah. Kita lagi dong saya. Yang lain masih pada belum ngerti anjir. Konsepnya dari mana tadi? Ya udah. Yang lain masih belum ngerti. Ya udah nih. Aku mau pergi ke kemana? Oke, aku mau pergi ke pasar. Aku mau bawa 5 barang. Boleh. Banyak banget. Ntar dulu. Aku mau bawa apel, peniti, rambutan, ikan, satu lagi. Bawa layang-layang. Iya. Ya. Layang, kenapa bisa ikan? Udah deh, kan udah ada yang tahu ya. Nih, jadi cara mainnya itu, jadi cara mainnya itu kan cluenya itu bulan cara tinggal aku ingin mengikutinya. Nah, yang tadi awal itu kan itu 4 huruf. Yang aku sebutin itu jarum, uang, sama apa tadi lampu ya. Jadi 7. Satu lagi tadi ikan. Jadi bulan gitu, ngikutin bulan. Astagfirullah. Lihat dari huruf depannya. Jadi dari itu bulan Mei, bulan April sama Juli. Coba ada lagi kita. Efeknya ada lagi nggak dari kamu Mas? Enggak sih. Ayo mau tanya jawab boleh? Lagi gak mau so asik kering. Ya udah kalau gitu langsung dikasih pertanyaan aja. Ada yang mau bertanya? Besok ya. Kayaknya selalu 2 ini nih yang nanya ya. Enggak ada yang lain loh. Ada langsung dong. Boleh langsung aja kalian dari Sabu dan Mara dulu. Oke. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Mutia Faiza Mara dari kelompok 3. Izin bertanya, di Banten ini kan banyak tradisi dan budayanya, tapi banyak juga masyarakatnya yaitu migrasi atau perpindahan kemasyarakatan gitu. Nah, menurut kalian bagaimana sih migrasi ini dan interaksi dengan suku lain mempengaruhi budaya masyarakat Banten? Gitu. Cukup untuk kelompok atau ulang? Boleh diulang? Jadi itu pertanyaannya tuh Kondusif ya teman-teman. bagaimana migrasi dan interaksi dengan suku lain mempengaruhi budaya masyarakat Banten? Terima kasih. Lalu ada yang mau bertanya lagi?
Baik, saudari Meli dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Perkenalkan saya Mariana Putri dari kelompok sekian. Tadi kan udah dijelasin ya. Kan tadi dijelasin kayak gimana peran masyarakat Banten dalam mempertahankan budaya lokal mereka di tengah era globalisasi ya. Jadi kan masyarakat Banten itu kan memainkan peran penting dalam mempertahankan budaya lokal mereka. Tadi udah dijelasin juga sama narasumber di depan. Terus pertanyaannya itu ada nggak sih yang bisa generasi muda gitu, yang untuk kita lakukan untuk melestarikan budaya lokal di Banten, karena kan di zaman sekarang itu pengaruh budaya luar itu kan semakin tersebarnya. Jadi peran generasi muda kita gitu untuk menjaga kebudayaan lokal Banten itu bagaimana? Terima kasih. Cukup? Cukup. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Masa cuma cewek-cewek doang? Nih cowok-cowoknya kan yang mau nanya. Ayo dong nanya. Ayo, satu lagi pertanyaan. Di cowok yuk. Aldi mau nanya nggak? Aldi. Aldi mau nanya. Aldi ayo lah. Banyak nggak sih ini pertanyaannya? Enggak boleh. Dia banyak itu. Gue tahu ya pasti. Ayo yang laki itu pakai kata. Ayo cepetan. Laki. 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 Ayo dong. Pakai kata. Laki. Mungkin Bun mau nanya kali. Bun. Ayo Bun. Ayo Bun. Mas Zai mau nanya Mas Zai. Iya. Satu lagi. Satu lagi dong. Yang nanya traktir bakso deh. Beli bakso tuh. Beneran. Cek. Yang nanya di traktir bakso. Sama siapa? Di dua itu aja. Mau nanti juga ada. Kabar ini gue lagi insya Allah. Ayo yang mau bertanya satu lagi. Aldi. Mau nanya nggak? Ayolah biasanya aktif. Wanita mau nanya. Aldi ayo di. Aldi biasanya kritis sih. Yang sebelah sini kan yang mau nanya. Tentang apa ini? Mau nanya? Ini Boleh nih ada yang mau nanya dari motivasi mau boleh? Silakan. Terima kasih. Bertanya tentang perjuangan masyarakat Banten pada masa transisi. Jadi kan ada di dalam konteks perubahan kekuasaan ini bagaimana peran ekonomi dan sosial dari kelompok minoritas yang
Mau dijawab oleh saudara Tama. Boleh Oke. diperhatikan ya. Tadi kan disebutkan bahwasannya ada nggak sih konflik dari kaum minoritas gitu kan terhadap masuknya Islam gitu atau transisinya Islam gitu. Pastinya dari agama terdahulu ya itu Hindu dan Buddha itu pasti pertama itu mengalami konflik dulu. Tetapi tidak serta-merta itu konfliknya sampai perang kayak gitu. Tetapi memang ada beberapa agama itu yang pada akhirnya itu mundur ataupun ke wilayah lain berpindah kayak gitu. Misalkan pada kerajaan Pasundan atau kerajaan Sunda gitu, yang pada akhirnya itu berimigrasi ke wilayah selatan Jayakarta kayak gitu. Nah ada juga misalkan dari sisi ekonomi itu misalkan masyarakat Tionghoa gitu ya, itu mengatur perdagangan kayak misalkan pada masa sebelum geger pecinan itu kan masyarakat Cina itu kan atau Tionghoa ini dilokalisasi ataupun dibuat dibuat sebuah pemukiman untuk mereka kayak gitu loh. Dan juga pada akhirnya itu tuh masyarakat Banten sendiri itu berasimilasi dengan kebudayaan mereka, seperti misalkan Tangerang itu sendiri kan namanya itu kan dari, kalau nggak saya salah baca, pernah saya baca itu dari masyarakat Tionghoa gitu, Tangerang. Tapi kan pada saat itu disebutnya Tangerang gitu. Akhirnya karena nyebutnya sekarang Tangerang kayak gitu. Jadi masyarakat Banten sendiri itu menerima gitu dari segi budaya maupun agama kayak gitu. Dan juga masyarakat Banten sendiri itu memiliki dua etnis yang besar gitu. Utara untuk masyarakat Jawa, sementara di selatan itu suku Banten atau suku Sunda kayak gitu. Jadi di sana ada asimilasinya terjadi gitu antara masyarakat pribumi, non pribumi, atau non Islam ataupun Islam itu sendiri seperti itu. Tambahan? Mungkin nih teman-teman ada tambahan nggak dari pertanyaannya Yasmin, dari pertanyaannya Mutiara Fatma. Untuk saudari Meli, pertanyaannya akan dijawab oleh Yasmin ya. Menjawab ya. Pertanyaannya itu ada nggak sih peran generasi muda yang dilakukan untuk melestarikan budaya Banten? Jawabannya itu peran generasi muda dalam melestarikan budaya Banten dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti satu, ada mengenal dan mempelajari budaya Banten. Generasi muda harus mengenal dan mempelajari budaya Banten yang beragam dan beragam. Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik dan memahami budaya tersebut serta dapat mempertahankan dan mengembangkannya. Kedua, menggunakan produk khas Banten. Generasi muda dapat menggunakan produk khas Banten seperti batik untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya tersebut. Dengan demikian, mereka dapat membangun kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya Banten dan mempertahankan identitas budaya Indonesia. Ketiga, mencegah budaya Banten diakui negara lain. Generasi muda harus ikut serta dalam menjaga dan mempertahankan budaya Banten agar tidak diakui oleh negara lain. Mereka dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan budaya Banten untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia. Keempat, melahirkan kesadaran untuk melestarikan budaya. Generasi muda harus membangun kesadaran untuk melestarikan budaya Banten. Mereka dapat memotivasi berbagai pihak untuk
berpartisipasi dalam melestarikan budaya Banten dan mempertahankan identitas budaya Indonesia. Terakhir, mengembangkan kesadaran budaya. Generasi muda dapat mengembangkan kesadaran budaya dengan mempelajari nilai dan makna budaya Banten. Dengan demikian, mereka akan lebih memahami budaya Banten dan dapat mempertahankan serta mengembangkannya. Untuk pertanyaan yang dari saudari Mara akan dijawab oleh Lola ya. Izin menjawab ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana migrasi dan interaksi dengan suku lain mempengaruhi masyarakat Banten. Migrasi dan interaksi dengan suku Banten dengan suku yang lain itu memiliki pengaruh yang signifikan. Yang pertama itu akulturasi dari budaya, di mana migrasi pendidikan ke daerah lain seperti Lampung dapat mengakibatkan akulturasi budaya. Para migran Banten yang tinggal di daerah lain akan berinteraksi dengan suku lain dan mengadopsi beberapa budaya lokal. Hal ini dapat menghasilkan nilai-nilai budaya baru pada diri mereka seperti perilaku, cara bicara, bahasa, dan lainnya. Yang kedua itu pengaruh pendidikan, di mana pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengintegrasikan budaya Banten dengan budaya lain. Pendidikan yang melibatkan berbagai budaya dapat membantu generasi muda Banten memahami dan menghargai budaya lain, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari masyarakat yang lebih beragam dan harmonis. Yang ketiga itu ada konflik budaya. Migrasi dan interaksi dengan suku lain dapat mengakibatkan konflik budaya, di mana masing-masing suku memiliki budaya sendiri dan perbedaan budaya ini dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan berinteraksi antar budaya agar konflik dapat dihindari. Yang keempat ada multikulturalisme. Multikulturalisme dapat menjadi model pendekatan yang efektif dalam mengintegrasikan budaya Banten dengan budaya lain. Dengan demikian, berbagai bentuk budaya Banten potensial dapat dikembangkan dan dimodifikasi dalam beragam kreasi dan inovasi yang lebih menarik dan punya nilai jual. Dan yang terakhir itu ada pengaruh pernikahan, di mana pernikahan antara suku Banten dengan suku lain juga dapat mempengaruhi budaya masyarakat mereka. Interaksi antara pasangan yang telah menikah akan terjadi secara terus-menerus sehingga satu sama lain akan saling mempengaruhi seperti bahasa, intonasi, adat, dan lain sebagainya. Gimana? Cukup? Iya, tadi dari jelasin ada juga pengaruh buruk yang diterima masyarakat Banten, contohnya seperti konflik budaya gitu kan. Mau minta tolong sebutin lagi dampak negatif yang diterima masyarakat Banten dari migrasi dan interaksi sama suku lain itu apa aja selain konflik budaya? Ada lagi? Selain konflik budaya, pengaruh buruk yang diterima masyarakat Banten dari migrasi dan interaksi suku lain itu apa lagi? Cukup? Ya, beri waktu dulu ya. Ini nggak ada mass breaking. Udah ramai dong. Udah mau dikasih bakso malah sama apa yang jauh. Insya Allah kalau mau. Tadi aku udah nggak dikasih bangsa. Ya udah bisanya ini. Jaga aja dari sini. Bisanya. Ayo biasa begini. Bisanya apa ya? SB. So asik kelas B. Rajin ya. Rajin lucu. Sejarah lokalnya libur itu kelas A. Nah, tadi jawab pertanyaan mana ya? Selain konflik itu, apa sih dampak yang terjadi gitu terhadap asimilasi ini gitu kan? Nah, itu tuh ada beberapa hal lagi gitu, seperti halnya
pencampuran budaya seperti itu. Yang kita tahu kan masyarakat Banten itu kan mulai dari sisi baju deh kita lihat di mana itu akulturasi dari etnis yang ada kayak gitu. Misalkan bajunya itu tuh campuran dari ada Tionghoa dan Betawi seperti itu. Dan juga mulai dari penggunaan sarung yang di bawah itu kan sebenarnya itu mencerminkan budaya Melayu yang dipadukan dengan budaya suku Hanekes itu sendiri seperti itu. Dan juga ada beberapa hal lainnya yang masyarakat itu sendiri itu ada terjadinya sebuah benturan gitu loh. Seperti misalkan melahirkan budaya baru seperti itu, kayak misalkan Jawa Serang gitu. Jawa Serang itu kan merupakan istilah kata budaya baru yang tidak pada tempatnya seperti itu. Ini terjadi juga di wilayah-wilayah seperti Jawa Lampung, Melayu Lampung, Melayu Medan dan lain-lain gitu. Itu untuk wilayah luar ya. Sementara kalau untuk wilayah Banten sendiri itu terjadi adanya budaya baru seperti itu, kayak Jawa Serang yang saya lihat yang kita orang Jawa gitu ya, itu beda gitu bahasanya dari Jawa kebanyakan kayak gitu loh. Ya mulai dari adanya aksen-aksen Sunda ataupun aksen-aksen Melayu kayak gitu. Untuk saudara saudari ada yang mau bertanya lagi? Wih, udah siap nih kayaknya ya. Boleh dari saudara Uma? Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, sebelumnya saya Uma dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok terakhir. Ada nggak sih, kan tadi udah dijelasin ya tentang kearifan lokal atau lokal genius dari Banten itu sendiri. Ada nggak sih kearifan lokal Banten itu yang kurang terkenal gitu? Tadi kan yang disebutin tadi tuh kayak udah familiar gitu, ditanya ada nggak sih kearifan lokal yang belum terkenal dan mungkin terancam punah sampai sekarang. Terus ada nggak sih upaya buat melestarikan budaya tersebut gitu, baik dari sisi pemerintah, masyarakatnya maupun akademis. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, Baso. Enggak, kenapa ya? Yang laki nggak mau. Yang laki-laki kok mau? Ayo ini aja satu. Damar mau nanya. Mau nanya sama mau nyanyi. Damar mau nyanyi. Kalau enggak Jaka deh, Jaka. Aku belum makan. Oh iya, buat bukti saya kalian foto ya, selfie aja. Jadi simpan dulu aja. Ada yang mau bertanya lagi? Yuk, Ayo tanya lagi yuk. Dijabanin kok. 15 sesi. Mau ulang lagi? Mau olahraga? Ayo, yang mau bertanya boleh. Yang laki ini pada nggak mau apa? Oi, laki, oi. Damat. Laki dong, laki dong. Laki. Dua-dua. Pengen nanya di sini bisa. Itu Ali. Laki gua mah. Oh, laki bu. Gue tahu. Damat aja damat. Ada lagi yang mau bertanya? Yang kelompok sebelah kanan nggak mau nanya? kan tadi udah aku. Ini yang belum Yang anak sebelah lama kiri ini. Ayo dong, nanya. Gagal nggak mau nanya? Fotonya boleh pakai filter samping nggak? Yang ada background kelasnya iya, ini ada sampingnya kan bentar lagi udah kan.
Ini nggak mau nanya lagi apa? Sesi kedua cuma satu. Oke, jawab pertanyaan Una ya. Jadi tuh sebenarnya yang sudah tadi banyak gitu yang mau melestarikan hal itu gitu, tapi di sini tuh ada dua hal yang menurut kita tadi udah diskusi gitu. Itu tuh dua hal yang menurut kita teragam guna. Yaitu pertama Umbruk Banten. Ya. Umbruk Banten. Oh iya. Nah, ini tuh kesenian teater dari Banten. Baru tahu kan? Tahu. Itu. Nah, itu tuh merupakan seni teater yang bisa dibilang kita tuh bahkan nggak tahu kan. Nah, itu tuh teragam guna dan harus kita lestarikan gitu loh. Tetapi kan dari sisi teatrikal segala macam itu pasti sangat sedikit orang yang mempelajari hal tersebut. Nah, anak muda ini tuh disarankan, apalagi orang Banten gitu ya, itu melestarikan Umbruk Banten itu sendiri seperti itu. Yang dimana itu merupakan teater lokal gitu yang bisa diangkat menjadi sebuah kesenian bangsa atau apa gitu kan. Soalnya kan memang kalau nggak mulai dari kecil itu kapan kita untuk besarnya seperti itu. Nah, yang kedua itu tuh ada cerita lokal Banten yang disebut dengan raksasa dari ujung kulon. Apa? Raksasa dari ujung kulon. Nah, itu tuh asal usulnya dari kampung Karian. Nah, asal usulnya itu kampung yang dimana itu raksasa ujung kulon ini bisa disebut sebagai sebuah legenda atau mitos gitu loh, yang dimana itu menuju pada badak kayak gitu loh. Jadi cerita ini tuh sebenarnya mesti dipertahankan walaupun kita udah tahu ya sebenarnya itu apa seperti itu. Jadi cerita yang berkembang itu tuh harus kita lestarikan, dimana pada akhirnya anak-anak tahu oh, ternyata cerita ini tuh menceritakan sebuah badak yang mau punah gitu. Itu aja sih dari beberapa hal tersebut. Itu sebenarnya banyak, tapi tuh yang kita lihat, yang kita diskusi itu sebenarnya banyak yang udah terlindungi, terjaga gitu. Tetapi memang perlu tahap yang lebih lanjut, di mana masyarakat kita tuh perlu sadar akan pelestarian hal tersebut. Seperti itu. Itu upaya Upaya tadi upaya dari pemerintah sama masyarakat. Nah, upaya dari pemerintah itu sendiri ya, pemerintah itu pertama perlu menjaga dan mendata hal-hal yang bersifat kebudayaan dan kesenian seperti itu. Tapi juga pemerintah nggak sendirian, itu jalannya dengan masyarakat. Nah,
upaya masyarakat itu sendiri itu menjaga originalitas dari budaya atau kesenian tersebut. Seperti misalkan di Baduy. Di Baduy itu sendiri kan kita tahu ya, Baduy mulai sedikit terpengaruh dalam tanda kutip dengan budaya luar. Nah, hal tersebut tuh peran masyarakat yang dari luar sendiri itu menjaga originalitas dari Baduy tersebut, mulai dari mematuhi larangannya, mematuhi segala aturannya, dan mematuhi adat setempat seperti itu. Jadi tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat kita sendiri yang perlu menjaga originalitas dari budaya itu tersebut. Nah, budaya sendiri tadi kan disebutkan bahwasannya kayak Uber Banten tersebut ya, itu kan kita nggak tahu ternyata teater Banten itu ada seperti itu. Nah, itu termasuk upaya dalam melestarikannya seperti itu, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ini benar-benar mau nanya lagi. Sudah cukup ya. Iya. Izinkan saya memberikan kesimpulan ya. Tidak. Gak boleh. Tidak. Tidak diizinkan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah sejarah orang kebanyakan Banten yang didasarkan pada cerita pengalaman dan pengetahuan kolektif masyarakat menjadi landasan penting dalam memahami identitas dan perkembangan wilayah ini. Dalam hal ini, perbedaan dengan narasi yang dibuat oleh tokoh bersejarah atau elit politik menegaskan pentingnya perspektif masyarakat umum dalam merekam dan mewariskan sejarah lokal. Asal-usul nama Banten mencerminkan perubahan budaya dan religiusitas masyarakat dari masa ke masa, dari Katiban Banten hingga variasi penulisan yang mencerminkan dinamika bahasa dan budaya di wilayah tersebut. Suku Banten sebagai subetnis dari suku Sunda memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan bahasa di wilayah tersebut. Dengan sejarahnya yang erat kaitannya dengan Kesultanan Banten dan wilayah sekitarnya, kehidupan sosial dan budaya di Provinsi Banten tercermin dalam semua religius yang tinggi, toleransi antar agama, dan sejarah perdagangan yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Dalam politik, dominasi beberapa keluarga elit politik menunjukkan dinamika kekuasaan yang berlangsung sejak pembentukan Provinsi Banten pada tahun 2000. Dengan pengaruh yang meluas hingga ketiga provinsi, budaya dan tradisi di Provinsi Banten, termasuk suku dan bahasa, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan tradisi unik seperti ngariung, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya masyarakat Banten yang mewariskan dan dipertahankan dalam menghadapi pengaruh zaman modern. Dengan demikian, Provinsi Banten tetap menjaga keberagaman dan kekayaan budaya yang menjadi ciri khasnya. Baik, saya sebagai salah satu sebagai moderator, kami undur diri. Begitu juga makasih narasumber yang di depan menjelaskan materi-materi. Mohon maaf jika saya mungkin masih kurang menjadi moderator. Selebihnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.